Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Saat ini saya dan tim Warta Jawara berada di Kelurahan Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Perguruan Pencaksilat Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Kabupaten Ponorogo. Dan perguruan pencaksilat yang berpusat di kota Surabaya ini telah berkembang di beberapa daerah di tanah air, termasuk salah satunya di kota Ponorogo ini. Seperti apa profil dari Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Kabupaten Ponorogo ini? Saat ini saya sudah bersama dengan bapak-bapak pengurus Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan Bapak Sulasmun, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Cabang Ikatan Pencaksilat Nur Harias Kabupaten Ponorogo, dan dengan Bapak Zainal Ikhwani selaku Dewan Pendekar Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Kabupaten Ponorogo, Bapak Burhanuddin selaku Ketua Harian Ikatan Pencaksilat Nur Harias Kabupaten Ponorogo, serta Bapak Madyani selaku Bidang Kerohanian Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Kabupaten Ponorogo. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Senang sudah diperkenankan untuk berkunjung ke Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Kabupaten Ponorogo ini. Dan kalau nggak salah, kunjungan kami hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun Ikatan Pencaksilat Nur Harias, ya? Iya, betul. Iya. Ini yang keberapa tahun, Pak? 48. Oh, gitu. Ya. 48. Karena kunjungan Warta Jawara bertepatan dengan ulang tahun Ikatan Pencaksilat Nur Harias, langsung saja kami dari Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Ikatan Pencaksilat Nur Harias ke-48. Semoga Nur Harias semakin jaya, semakin berkembang, dan dapat menambah keindahan keragaman pencaksilat di Indonesia sebagai budaya yang adiluhung serta pemersatu bangsa. Ya. Bisa Bapak ceritakan sejarah berdirinya Ikatan Pencaksilat Nur Harias ini, Pak? Monggo, mungkin Bapak Zainal. Ya, sebelumnya terima kasih kepada para warta Jawara yang sudah meliput kami dari Ikatan Pencaksilat Nur Harias cabang Ponorogo. Selanjutnya, kami sebagai pengurus ataupun Dewan Pendekar Ikatan Pencaksilat Ponorogo mau menceritakan, kalau nggak salah perkataan dari Bapak Pendekar almarhum, yaitu Bapak Ato'illah Iskandar, yang pernah diceritakan kepada saya, yaitu sebelum berdirinya Nur Harias, Bapak Ato'illah Iskandar mengembara, yaitu menjadi angkatan laut di Sumatera. Nah, ketika Bapak Ato'illah Iskandar itu bertugas di daerah Sumatera,
Bapak tahu bahwa padi yang paling bagus itu adalah Aries ataupun bibit unggul padi dari Sumatera. Ketika merenung, Bapak Atta Iskandar bahwa kalau manusia itu mempunyai ilmu seperti ilmu padi, itu saya kira seperti padi yang ada di Sumatera. Jadi ketika masih belum berisi, itu adalah berdiri. Setelah berisi itu merunduk, dan setelah merunduk kelihatan menguning. Setelah menguning itu akan kembali ataupun diambil kepada yang punya. Selanjutnya perkataan dari Bapak, saya setelah merenung akhirnya saya keluar dari Angkatan Laut dan sekolah lagi, akhirnya bisa menjadi dosen di STO, Sekolah Tinggi Olahraga di Surabaya. Selanjutnya yaitu setelah menjadi dosen akhirnya merancang ataupun mendirikan Nur Haryas gitu. Ya. Baik, mohon izin jika diperkenankan Bapak, apa arti atau makna dari nama Ikatan Pencaksilat Nur Haryas ini? Arti Ikatan Pencaksilat Nur Haryas yaitu Nur itu adalah cahaya, dan Haryas ini adalah bibit padi yang sangat unggul di daerah Sumatera. Jadi apa itu Nur Haryas ini adalah mengacu kepada ilmu padi. Seperti itu. Jadi mengambil filosofi dari padi. Ya. Jika diperbolehkan untuk dijelaskan, apa yang menjadi dasar ajaran di Ikatan Pencaksilat Nur Haryas ini? Monggo Bapak Matiani. Terima kasih. Untuk dasar dari Ikatan Pencaksilat Nur Haryas, nomor 1 adalah mempunyai dasar silaturahmi atau persaudaraan. Dalam arti kita bisa bersilaturahmi dengan siapa saja dalam keluarga besar Nur Haryas, khususnya kita bagaikan keluarga. Tidak ada perbedaan antara yang muda maupun yang tua, tidak ada kasta-kasta, dan intinya menjalin silaturahmi dengan siapa saja, baik sesama warga Nur Haryas maupun non Nur Haryas. Ya. Adapun prinsip yang kedua, di Nur Haryas selalu menghindari permusuhan. Makanya sampai saat sekarang, insya Allah sampai selanjutnya Nur Haryas selalu damai, menjauhkan dari sifat-sifat anarki, sifat-sifat permusuhan. Adapun yang ketiga, yaitu pantang surut. Dalam berorganisasi, Nur Haryas selalu mengedepankan semangat pantang surut, selalu dinamis dan optimis. Di dalam gerakan, Nur Haryas juga pantang surut, pantang mundur. Untuk dasar yang keempat, yaitu dalam pertandingan, Nur Haryas mempunyai prinsip menguasai lawan. Dalam arti bergerak sesuai dengan kemampuan,
bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Adapun dasar pencaksilat Nur Harias yang kelima yaitu permainan posisi dalam bertanding, pemindahan titik berat badan, dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang. Adapun prinsip yang keenam yaitu getap dalam permainan kecepatan. Terutama pencaksilat mengandalkan kecepatan gerak, gerak yang dinamis, gerak yang efektif. Adapun prinsip yang ketujuh yaitu prinsip ekonomis. Ekonomis dalam pertandingan yaitu memanfaatkan tenaga lawan, membuang tenaga lawan, dan tidak mau atau tidak menerima mengadu kekuatan. Jadi prinsip yang ketujuh ini di dalam bertanding, satu di Nur Harias diutamakan memanfaatkan tenaga lawan, yang kedua membuang tenaga lawan, dan yang ketiga tidak menerima mengadu kekuatan. Itu prinsip dasar daripada aliran pencaksilat Nur Harias, yang garis besarnya adalah kita menjalin silaturahmi dengan siapa saja, terutama kekeluargaan satu ikatan pencaksilat Nur Harias. Baik. Terima kasih. Iya. Sehubungan dengan dasar ajaran, apa semboyan yang ada di ikatan pencaksilat Nur Harias, dan mungkin bisa dijelaskan makna dari semboyan tersebut. Monggo Pak Mulyani. Semboyan atau moto daripada Nur Harias yaitu hidup tanpa takut, mati tanpa sesal. Itu peribahasa dari Arab, bisa dikatakan Ais kariman aumut zahidan. Ais kariman, hiduplah dengan mulia, aumut zahidan, atau mati dengan syahid. Artinya bahwasanya kita di Nur Harias menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang hidup untuk mencapai kemuliaan. Dan bila mati, kita mati dalam keadaan syahid, mati tidak dalam penyesalan. Jadi selalu mempunyai semangat untuk hidup yang lebih baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan suatu saat bila kita meninggal, kita tergolong orang yang syahid, tidak menyesal untuk selama-lamanya. Sekali lagi, hidup tanpa takut, mati tanpa sesal. Iskariman aumut syahidan. Baik Bapak. Baik, untuk lambang perguruan Ikatan Pencaksilat Nur Harias sendiri, mungkin bisa Bapak jelaskan makna filosofis yang terkandung dari lambang tersebut. Monggo Bapak Sulasmo. Lambang dari Nur Harias ini coba kami jelaskan, mungkin nanti sedikit tidak terperinci Ya, nanti sesuai dengan waktu yang ada. Yang pertama, ketika kita melihat lambang yang kita miliki, ini ada kubah berwarna merah, atau ada yang mengatakan bunga teratai berwarna merah, tapi sebenarnya dari pendiri kita ini adalah kubah berwarna merah berjumlah 5. Ini adalah dalam artian sebagai sasana pendidikan. Kemudian kenapa warnanya merah? Merah ini adalah sebagai lambang dari ketahanan fisik, kemudian semangat, kemudian cinta tanah air, bangsa dan negara. Ini lambang dari warna merah ini. Kemudian berikutnya ada latar belakang hitam. Latar belakang hitam ini mengandung filosofi kehidupan kekal abadi. Kekal abadi berarti kehidupan di nanti setelah kita, kehidupan yang setelah dunia ini kan? Nah, ini diambil dalam lambang yang kita miliki di Nur Harias ini, termasuk juga mengandung arti sebagai lambang dari kita harus tahan uji, karena ketika kita menjalin di kehidupan, baik dalam pencak maupun dalam kehidupan sehari-hari, ini kita tetap harus tahan uji, termasuk juga untuk menimbulkan yang hak
artinya apa, kita menuju ini untuk ketika menjalani kehidupan sehari-hari terus mengutamakan hal yang benar, jadi menghindari hal yang kurang bermanfaat atau yang salah yang kita hindari. Kemudian ada 6 batang padi berwarna hijau. 6 batang ini adalah melambangkan rukun iman. Ini memang kita ngambil dari apa, Islam ya. Jadi ada rukun iman yang pertama apa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada rasul-rasul Allah, kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar Allah. Ini lambang yang apa? Hijau. Kemudian ada butir padi. Butir padi ini jumlahnya 21. Maksudnya gimana? 21. Nah, ini 21 ini sebenarnya ada maksud suka menolong atau membela yang lemah dan apa? Membela yang teraniaya, karena ini di 21 itu berasal dari pitu ping telu. Jadi pitutur, pituduk, pitulung sebenarnya itu ya. untuk ini. Jadi ada semacam ini. Termasuk juga sebenarnya dari padi itu sendiri adalah merupakan apa ya? Tanaman yang menguasai hasil hidup orang banyak. Iya. Jadi artinya ketika padi berarti kan harus bisa hidup di manapun. Padi itu bisa hidup di apa, daratan maupun di air kan, di tanah yang apa, perairan atau di persawahan. Sehingga kan nanti ketika hidup berarti harus memberikan manfaat pada kehidupan. Jelas semua kehidupan, tidak hanya manusia itu juga yang mendapatkan manfaatnya. Nah, ini dari lambang yang kita miliki. Kemudian ada cabang dan warna putih. Cabang atau apa? Trisula ya. Ini ada yang garis bengkok, ini adalah merupakan pertahanan, atau ini juga bisa diartikan hubungan dengan sesama manusia dalam rangka untuk apa? Menuju kehidupan yang kekal nanti. Tetap harus tujuannya ke sana nanti ke kehidupan akhiratnya kan, tidak hanya sekedar di dunia saja. Kemudian lebih yang ke atas ini menunjukkan apa, jalan yang lurus untuk menuju ke yang ilahi, ke Allah. Ini lambang yang kita miliki. Kemudian ada bintang cuma warna putih, ini merupakan nur ilahi. Jadi apa, semua yang kita lakukan ini dalam rangka untuk menuju ke kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian putih, warna putih mesti ditanyakan, kenapa warnanya kok putih? Nah, putih itu adalah merupakan apa? Kesempurnaan dalam segala hal, dan itu dilakukan dalam bentuk putih ini. Mungkin itu untuk arti dari lambang yang kita miliki. Siap Pak. Ya, berarti dari lambang ada berapa tingkatan yang ada di Ikatan Pencaksilat Nur Hariyas, dan mungkin juga bisa dijelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh setiap tingkatan tersebut. Tingkatan di Nur Hariyas itu, belajar di Nur Hariyas itu mulai dari masuk sampai meninggal, memang demikian. Dan tingkat-tingkatannya, sabuk-sabuknya itu ada diawali dari sabuk kawi atau sabuk hitam yang dilambangkan dengan apa, kijang atau sabuk dasar. Ini ditempuh dalam waktu 1 tahun. Kemudian setiap 3 bulan sekali ada kenaikan tingkat. Sehingga ada sabuk hitam 1, hitam 2, hitam 3. Kemudian setelah itu ke sabuk merah. Sabuk merah atau barata, ini juga ditempuh dalam 1 tahun. Itu juga ada 3 tingkatan, setiap 3 bulan ada kenaikan tingkat. Sebenarnya ini yang dari sabuk hitam ke
sabuk merah itu membutuhkan waktu 3 tahun, kemudian 2 tahun. Setelah itu masuk ke sabuk biru. Iya. Sabuk biru itu nanti juga bertingkat-tingkat lagi. Jadi setiap kenaikan tingkat itu berganti sabuk. Iya. Itu pun juga ada tingkatan lagi di dalamnya. Iya. Itu untuk tingkatan di kemudian sabuk biru ini ada biru 1, biru 2, ini satu tingkat itu 1 tahun. 1 tahun. Sehingga sabuk biru itu biasanya disandang sampai 3 tahun. Wah. Sehingga dari hitam ke biru berarti membutuhkan waktu berapa itu? 5 tahun. 5 tahun lebih mungkin. Ya, itu idealnya kan demikian. Iya, idealnya minimal seperti itu. Ya, kemudian setelah biru nanti masuk ke sabuk hijau atau ini di Indonesia disebut sebagai Manggala Panji yang dilambangkan dengan singa. Ini sabuk hijau ini lamanya berapa itu yang nggak bisa kita prediksi karena itu tergantung dari kesiapan pemegang sabuk. Mau nggak naik ke tingkatan berikutnya gitu. Karena nanti ini akan berhubungan dengan tanggung jawab yang melekat pada sabuk yang disandang. Lalu biasanya kalau masih sabuk hijau itu biasanya masih banyak yang nanti ikut naik ke kunyit dan sebagainya. Nanti kan setelah hijau adalah kunyit. Nah untuk ke kunyit ini memang ada syarat tertentu, syaratnya ya nilai atau dilihat kegiatannya selama di Harias ya. Bagaimana aktif apa tidak dan sebagainya itu. Loyalitas. Ya, dan loyal enggak dan termasuk itu yang akan mengantarkan kita untuk naik ke kunyit. Ke kuning-kunyit. Nah, ini yang biasanya membutuhkan waktu lama. Minimal berapa kalau untuk kunyit Bapak? Minimal kalau normal kayak gitu. Bisa 1 tahun lebih. Satu tahun lebih, bahkan ada yang lebih ya, tergantung personalnya sendiri. Saya pribadi ketika ingin dari hijau ke kunyit itu bisa lebih dari 5 tahun. Ya, berarti ke kunyit saya belum dulu. Iya. Ketika kita akan itu ke sabuk kunyit. Kemudian setelah kunyit ada sabuk gading. Nah, kunyit ini sudah masuk ke pendekar muda, di tingkatan pendekar muda. Kemudian berikutnya ke sabuk gading, itu merupakan pendekar Ki Anom disebutkannya di negara disebut Ki Anom. Kemudian dari gading nanti masuk ke sabuk putih, baru mendapatkan gelar Ki. Kalau misalkan Mas Zainal sudah sabuknya putih, Ki Zainal Ikhwani, dapat gitu, dapat. Misalnya Mas Zainal yang ini. Kemudian sabuk yang paling tinggi adalah sabuk putih satin atau putih intan, sabuk intan, warna hitam itu putih satin. Itu adalah sabuk yang tertinggi dengan gelar Ki Agung. Ini katakan di negara sendiri membutuhkan waktu berapa ya? Itu ya kita tidak bisa memprediksi kalau nggak sampai untuk mencari sabuk putih itu sampai berapa. Ini tergantung kesiapan dari personalnya masing-masing. Iya. Sehingga itu tidak bisa kita paksakan karena syaratnya mungkin cukup berat dan mungkin untuk ukuran bapak-bapak atau yang sudah berkeluarga mungkin agak mundur. Jadi ada berkaitan dengan keluarga, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kan agak mundur ya. Baik. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari Ikatan Pencaksilat Nur Harias ini, Bapak? Ciri khas dari Ikatan Pencaksilat Nur Harias ini katanya dengan materi ya, kita punya ciri khas yang eklektik. Gimana itu, Bapak? Artinya kita menerima masukan dari mana saja atau dari siapapun untuk memajukan Harias ini, baik berupa gerakan ataupun prinsip. Itu eklektik, asalkan itu baik dan tidak merusak atau tidak menyakiti siapapun, itu kita terima eklektik.
terutama dalam gerakan kalau tidak salah itu semua gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang memang membuat kita bisa berprestasi di pertandingan atau di itu kita bisa menerima karena eklektik itu. Jadi sifatnya terbuka untuk terbuka. apapun yang baik untuk perguruan ini. Iya. Siap. Baik, untuk Ikatan Pencaksilat Nurharias sendiri yang di cabang Kabupaten Ponorogo, bagaimana sejarah terbentuknya Ikatan Pencaksilat Nurharias di Kota Ponorogo ini, Bapak? Monggo Bapak Zainal. Ya, terima kasih. Sejarah berdirinya Ikatan Pencaksilat Nurharias di Ponorogo itu bertepatan dengan Lebaran. Jadi habis Lebaran waktu itu kami remaja masjid dan mahasiswa dari Surabaya KKN di desa kami akhirnya dari orang tua, misalnya bapak-bapak kami yang tahu bahwa generasi ini kelihatannya tidak mempunyai kegiatan, akhirnya supaya ada kegiatan bagaimana, akhirnya minta kepada mas-mas yang datang ataupun KKN di desa kami yang namanya Mas Jarkoni. Dan Mas Jarkoni itu adalah juga mahasiswa dari IKIP bagian olahraga, termasuk mahasiswa dari Bapak Pendekar dari Nurharias, yaitu Bapak Haji Atta Iskandar. Pada waktu itu kalau tidak salah tahunnya adalah tahun 1984. Bulannya adalah bulan Mei. Kalau tanggalnya kelihatannya lupa. Pertengahan pokoknya. Pertengahan Mei. Pertengahan Mei 1984. Iya. Ya. Di saat itu kami dari orang tua, dari bapak-bapak kami melihat kelihatannya generasi ini kok tidak ada kegiatan sama sekali, akhirnya minta kepada yang namanya Mas Jarkoni juga mahasiswanya Bapak Atta Iskandar itu akhirnya diberikan Nurharias di Ponorogo. Jadi seperti itu. Jadi dari dibawa oleh mahasiswa dari Surabaya berarti, Iya. dan mengajarkan ke penduduk setempat pas waktu KKN. Iya. Baik, sampai saat ini seperti apa perkembangan dan animo masyarakat Ponorogo tentang Ikatan Pencaksilat Nurharias cabang Kabupaten Ponorogo? Monggo Bapak. Yaitu animo dari masyarakat Ponorogo ini sangat antusias sekali, dan dengan adanya Nurharias akhirnya tidak menerima siswa ini laki-laki saja, jadi juga dari perempuan juga ada, apalagi yang laki-laki. Jadi untuk belajar bela diri ini tidak monoton satu laki-laki saja ataupun perempuan saja, jadi semuanya bisa masuk. Iya, bisa silakan untuk mempelajari pencaksilat ini dengan seutuhnya kayak gitu. Iya. Baik. Mungkin bisa disampaikan prestasi apa saja yang telah diraih oleh pesilat Ikatan Pencaksilat Nurharias cabang Ponorogo ini. Monggo Bapak Burhanuddin. Oke, terima kasih. Ya. Nurharias setelah hadir di Ponorogo, kemudian alhamdulillah di tiap pertandingan di Ponorogo
kami selalu aktif di pertandingan Porkap, Popda, antar perguruan. Kami alhamdulillah selalu aktif, dan setiap kali pertandingan tersebut alhamdulillah selalu ada dari anggota kami yang meraih juara. Kemudian alhamdulillah kemarin waktu Kapolres Cup 1 kami juga juara umum 2, Kapolres Cup 2 kami juara umum 3. Kemudian Kapolres Cup 3 itu adalah Kapolda Cup Jatim, Jawa Bali. Itu diwakili dari para juara-juara dari juara umum tersebut, mewakili Ponorogo. Itu kemudian untuk Jawa Timur juga alhamdulillah dari teman-teman yang juara di Popda atau Porkap itu juga 1 dan 2 alhamdulillah selalu ada yang masuk untuk mewakili Ponorogo tingkat Jawa Timur. Mungkin ada atletnya yang mungkin sampai internasional apa gimana? Oke. Untuk atlet yang tingkat sampai nasional dan internasional, Bapak Jargoni yang membawa Nur Haryas ke Ponorogo, beliaunya itu alhamdulillah juga pernah menjadi atlet PON, kemudian sudah ikut SEA Games 3 kali insyaallah. Ya. Begitu aja Bapak. Baik. Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada Sobat Jawara terkait jadwal latihan di Ikatan Pencaksilat Nur Haryas cabang Ponorogo ini hari apa saja dan di mana tempatnya? Di Ponorogo ini kami ada, karena kami perguruan kecil, kami ada hanya 2 ranting, kemudian ada 4 tempat latihan. 2 ranting itu, satu di Kecamatan Kauman, yang kedua di Kecamatan Jambon. Ada 3, yang ketiga di kota, di Semia TGRI. Adapun jadwal latihannya dari kesemua tempat latihan dalam seminggu dilakukan selama 2 kali latihan. Ada yang mengambil malam, ada yang mengambil sore setelah habis asar. Demikian. Untuk anggota dari Ikatan Nur Haryas, Ikatan Pencaksilat Nur Haryas cabang Ponorogo ini kira-kira ada berapa untuk saat ini? Sampai saat ini? Saat ini untuk aktif sekitar 100-an. 100-an ya. 100. Tapi kalau ke kami yang yang lebih di atas saya nih banyak. Oh begitu. Dari data yang udah terregistrasi lebih banyak dari itu. Iya. Iya. Yang Baik. aktif. Yang aktif aja ya. Mungkin ada pesan dan harapan dari bapak-bapak yang ingin disampaikan kepada Sobat Jawara dan para pesilat Indonesia dimanapun mereka berada tentang perdamaian dan kelestarian pencaksilat di Indonesia sebagai budaya yang adiluhung. Monggo. Mulai dari Bapak Zainal mungkin, monggo. Ya, kalau menurut kami pesan dan kesan ini adalah saya mengimbau pada teman-teman dari silat supaya intinya silat ini adalah bela diri dan jangan sampai berbuat anarkis. Dan niatan kita silat di samping bela diri adalah kita menjalin ukhuwah Islamiyah, dan pada akhirnya nanti betul-betul menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu aja yang saya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Sulasmo? Ya. Dari saya kaitan dengan pencaksilat ini, Ya. baik untuk warga Jawara dan untuk semua masyarakat Indonesia, kami mengharapkan agar para generasi mudanya
sebisa mungkin diajak untuk masuk ke latihan pencak silat ataupun bela diri yang lain dalam rangka untuk mempertahankan budaya, utama budaya kita yang adiluhung ini. Karena ini kalau tidak ada gerakan dari generasi penerus kita, ya, siapa lagi yang akan mempertahankan Ya. mungkin. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Wadian. Kesan-pesan buat para pesilat khususnya generasi muda Indonesia, marilah kita jaga dan kita lestarikan warisan nenek moyang kita, yaitu bela diri pencak silat. Semoga dengan pencak silat ini kita benar-benar menjadi pribadi dan bangsa yang tangguh, bisa menjadi generasi yang unggul, bisa berprestasi go internasional, dan selalu kita mengingat bahwasanya pencak silat adalah sehat lahir dan sehat batin. Demikian. Ya. Monggo Bapak Burhanuddin. Nggih. Pencak silaturahmi adalah warisan dari leluhur para wali di bumi kita. Marilah kita terima dan kita jaga dan kita bangkit untuk melestarikan. Demikian Bapak. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak-Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya. Sukses selalu untuk Ikatan Pencak Silat Nurharias Cabang Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Iya. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama dengan jajaran pengurus inti Ikatan Pencak Silat Nurharias Cabang Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan Bapak Sulasmun selaku Ketua Cabang, Bapak Zainal Ihwani selaku Dewan Pendekar, Bapak Burhanuddin selaku Ketua Harian, serta Bapak Matiani selaku Bidang Kerohanian Ikatan Pencak Silat Nurharias Cabang Kabupaten Ponorogo. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri yang lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan yang lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak.